Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ribu Dwi Arta, NIM 20041111000023, akan menyampaikan hasil dari skripsi saya, yaitu klasifikasi COVID-19 pada citra CT scan dada menggunakan metode Convolutional Neural Network dengan arsitektur COVIDNet, dengan dosen pembimbing 1 yaitu Ibu DR Limatriwayuningrum STMT, dan dosen pembimbing 2 yaitu Bapak DR Budi Dwi Satoto STMKOP. Kemudian untuk arsitektur sistem yang saya buat, yaitu yang pertama akan dilakukan input data, yaitu pada penelitian ini menggunakan data citra CT scan dada yang terdiri dari dua kelas, yaitu kelas COVID dan tidak COVID, dengan jumlah masing-masing data yaitu 1.250 data citra untuk data COVID dan 1.229 data citra untuk tidak COVID, sehingga jumlah dari keseluruhan data yaitu 2.481 data. Berikut merupakan contoh dari citra yang saya gunakan, yaitu masing-masing kelas COVID dan tidak COVID. Kemudian setelah dilakukan input data citra, akan dilakukan resize dari citra tersebut, yaitu akan diubah ukurannya menjadi 512 dikali 512, di mana ukuran tersebut merupakan ukuran yang diinginkan dari arsitektur yang digunakan. Kemudian setelah dilakukan resize image, akan dilakukan pembagian data, yaitu menjadi data training dan testing dengan perbandingan 80% untuk data training dan 20% untuk data testing, sehingga akan didapatkan data pelatihan yaitu 1.984 data dan data pengujian yaitu 497 data. Dari 80% data pelatihan yang berjumlah 1.984 data akan dilakukan pembagian data menjadi data training dan data validation dengan perbandingan 90% dibanding 10% menggunakan keyword validation dengan nilai K yaitu 10, sehingga akan didapatkan data training yaitu 1.785 data dan data validation yaitu 199 data. Kemudian data akan dilakukan training menggunakan model yang digunakan yaitu COVIDNet. Kemudian data akan diprediksi menggunakan data validation yang akan menghasilkan akurasi. Kemudian akurasi dengan akurasi terbaik, di mana pada penelitian ini menggunakan uji coba pada nilai epoch dan learning rate. Dengan epoch yang digunakan yaitu 5, 10, dan 15, dan learning rate yang digunakan yaitu 0,01, 0,001, dan 0,001. Kemudian setelah dilakukan prediksi gunakan data validation, yang pada akhirnya akan menghasilkan akurasi, di mana hasilnya akan disimpan menjadi model terbaik yang nanti akan diprediksi menggunakan data testing, di mana hasil prediksi evaluasi dari data testing tadi akan menghasilkan yaitu akurasi, precision, recall, F1 score, dan kurva ROC-AUC. Pada penelitian ini, model terbaik didapatkan pada percobaan 3C, yaitu menggunakan uji coba epoch dengan nilai 15, learning rate 0,001, dan pada volt 9. Berikut merupakan hasil yang didapatkan pada uji coba 3C pada volt 9, yaitu menghasilkan akurasi yaitu 95,37, precision 95,61, recall 95,54, dan F1 score yaitu 95,37%. Kemudian visualisasinya ditampilkan menggunakan confusion metric, di mana di sini confusion metric yaitu pada data COVID, pada data testing yang berjumlah 239 data COVID, semuanya diprediksi benar, yaitu COVID. Dan tidak ada data tidak COVID yang diprediksi COVID. Kemudian untuk data tidak COVID, di sini terdapat 235 data tidak COVID yang diprediksi benar tidak COVID, dan 23 data COVID yang diprediksi salah menjadi data non-COVID. Kemudian berikut merupakan visualisasi kurva ROC untuk pada uji coba 3C pada volt 1 sampai dengan volt 10. Kemudian berikut juga merupakan gambar yang diprediksi salah pada volt 9, di mana pada volt 9 ini tidak ada data COVID yang diprediksi salah, sehingga di sini tidak ditampilkan. Kemudian di sini terdapat data COVID yang diprediksi salah menjadi data non-COVID, sehingga di sini ditampilkan sejumlah 23 data. Berikut merupakan datanya. Kemudian juga di sini akan dilakukan uji coba model terbaik, yaitu pada 3C, volt 9, akan dilakukan uji coba untuk satu data. Untuk memprediksi satu data, berikut merupakan hasilnya. Di sini saya akan melakukan uji coba satu data. Di sini saya menggunakan data testing pada indeks keempat, menggunakan model terbaik yaitu pada model 3C
akan menghasilkan berikut, di mana ketika nilainya berada di atas 0,5, data tersebut merupakan data tidak COVID. Di mana pada indeks keempat ini merupakan data tidak COVID karena nilainya yaitu 0,99, yaitu di atas 0,5. Untuk contoh gambarnya pada indeks 4 yaitu berikut, data tidak COVID. Kemudian selanjutnya akan saya uji coba juga menggunakan data yang COVID, yaitu saya di sini menggunakan data pada indeks pertama dengan model yang sama juga pada model terbaik. Kemudian akan didapatkan data COVID karena nilai yang didapatkan yaitu di bawah 0,5. Untuk gambar pada indeks pertama yaitu berikut ini merupakan contoh gambar COVID. Sekian penyampaian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.